Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warini dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dengan NIM 2205020024, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma administrasi negara. Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi, tumbuh dan dikenal sejumlah paradigma yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai-nilai yang mendasari. Perkembangan paradigma administrasi negara, khususnya dari Nicholas Henry tahun 1988. Beliau menjelaskan ada 5 paradigma administrasi. Paradigma yang pertama adalah dikotomi antara politik dan administrasi tahun 1900 sampai 1926. Fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan, sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi negara dan politik negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dari fase ini adalah dari tulisan Frank G. Goodnow dan Leonard D. White. Di dalam bukunya Politics and Administration, ia berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok yang dimaksud adalah politik dan administrasi. Menurut Goodnow dan pengikutnya, administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Paradigma yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini. Yang dipentingkan fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi. Dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini, administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi, dan lainnya. Pada masa ini, fase administrasi negara mencapai puncak reputasinya. Paradigma yang ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Pada masa ini, tahun 1990 sampai 1970, secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Konsekuensi dari usaha ini adalah keseharusan untuk merumuskan bidang yang paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Umar menyebutkan bahwa ada dua fase ini administrasi negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam masa ini ada dua perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu satu, tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis. Kedua, timbulnya studi perbanding dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi. Paradigma yang keempat adalah administrasi negara sebagai ilmu administrasi tahun 1954 sampai 1970. Pada masa ini, administrasi telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas 2 setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak lokusnya. Usaha pembangunan terutama diperoleh dari pengaruh fakultas administrasi perusahaan.
mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. Paradigma yang kelima yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara tahun 1970 sampai sekarang. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Beberapa departemen, fakultas, dan akademi baru administrasi negara dan public affairs bermunculan. Salah satunya, tren dari pertumbuhan administrasi negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut. Pada tahun 1980, asosiasi ini telah mempunyai anggota lebih dari 200 institusi dan lebih dari 25.000 mahasiswa baik yang penuh ataupun yang part-time terdaftar dalam program MPA, Master of Public Administration, pada tahun 1970. Sekian materi tentang paradigma menurut Nicholas Henry tahun 19. Sekian, itulah materi tentang paradigma menurut Nicholas Henry tahun 1988. Cukup sekian materi yang akan saya jelaskan. Semoga dengan adanya materi ini kita semua dapat memahami apa itu paradigma ilmu administrasi negara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.